dipimpin 3. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk yang bertugas, bagi dia juga, silakan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Dua, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Galang, Dwi, Ya. sama Rocky Adiansa. Dwi dan Rocky ya. Ada keterangan apa? Sakit. Sakit Ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran yang hari ini, Bu Ibu mau menanyakan dulu pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Identifikasinya ya. Ciri-ciri teks tanggapan seperti apa? Minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita masuk ke dalam KD 3.8. Yang pertama tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Kita membahas tentang struktur dan kebahasaan. Apa yang sudah anak-anak dapatkan? Yang sudah didapat dari identifikasi yang kemarin? Ada yang bisa masih ingat? Coba ciri-ciri, coba ciri-cirinya seperti apa kalau nanti teks tanggapan ini? Ayo melatih, ya? Ciri-cirinya kalau ada dari bahasa itu ada aktif, Ya. tugas, dan fungsi. Ya, itu salah satunya ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki masuk ke materi yang lebih dalam, kita Bu Ana akan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya ini akan Ibu bentuk sesuai dengan apa yang sudah ada pada kuliah kemarin. Ya, jadi tidak bisa ada yang saya kok sama ini, tidak ada seperti itu. Kita belajar bersama, berkolaborasi bersama supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik anak-anak, silakan bentuk kelompok seperti yang sudah kemarin kita ini ya. Nah, ayo 1, 2, 3, cepat. Di kelompok ini nanti anak-anak akan berbagi peran ya. Nanti kelompok 1 dimulai dari kelompoknya Melati dan kawan-kawan. Ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bagi peran, nanti siapa yang akan bertanggung jawab menjadi koordinator setiap kelompoknya. Karena hubungannya nanti dengan tugas. Jadi nanti setelah mengerjakan tugas, anak-anak akan mempresentasikan hasil. Baik, ini dibagi dulu tugasnya. Silahkan dibuka dulu, karena masih ada masukan-masukan. Nanti ada hubungannya dengan ini. Mereka menyebutnya Hallyu atau gelombang Korea. Di era kebebasan sipil, pemerintah Korea Selatan mengambil 3 kebijakan penting yang memudahkan bisnis hiburan dan budaya berkembang. Grup Seoul IGN Boys yang didaulat sebagai pengambil grup musik pop Korea Selatan meluncurkan single perdananya I Know yang digandrungi anak muda pada 1992. Kemudian, mempersona artis manis di Asia dan di Indonesia, drama seri ini ditayangkan ulang beberapa kali. Pada 2012, Gangnam
semesta yang selesai. Jadi video pertama yang diputar lebih dari 1 miliar kali di YouTube. Pertama, film dan drama Korea menawarkan sinematografi yang bagus. Kedua, faktor dukungan pemerintah Korea Selatan. Ketiga, media sosial. Sebagai contoh, BTS jadi grup musik yang engagement yang paling tinggi di Twitter 3 tahun lalu. Keempat, faktor harmoni musik dalam K-pop yang daya tarik lewat paduan koreografi dan lagu yang catchy. Artis K-pop juga telah melalui mayoritas bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi grup. Baik anak-anak, sudah selesai menontonnya? Sekarang apa yang bisa kalian ambil setelah kalian menonton video tadi? Ya, yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan kebangsaan. Coba, apa yang bisa? Pastinya setelah menonton seperti itu anak-anak banyak di benak itu yang akan kok seperti ini. Hubungannya dengan apa lagi? Kita belajar tentang teks tanggapan, tentang strukturnya. Nah, sekarang apa yang bisa kalian ambil dari situ nanti? Ya, berarti tanggapan. Nah, kita berbicara tentang tanggapan. Anak-anak tadi sudah menonton videonya yang berisi tentang tanggapan yang mana? Di akhir video, yang mana? Tentang apa tadi itu? Menanggapi tentang apa? Perubahan suatu negara. Tadi sudah masuk ke tanggapan. Berarti masuk ke tanggapan yang itu apa? Kritik, saran, atau tanggapan? Nah, kritikan berarti kritikan untuk membangun jelasnya. Saya bilang itu kan sudah dijelaskan Ya. beberapa faktor juga karena mengalami adanya perubahan pada suatu negara. Ya. Pastinya juga itu sangat berpengaruh pada kehidupan para penduduk Betul. dari negara tersebut. Baik. Ini tanggapan dari ada lagi? Di video itu apakah kita cuma mau Menanggapi apa? apa kita hanya menggunakan kalimat pujian untuk menghadapi. Nah, ini ada satu pertanyaan dari teman kalian. Apakah dalam tanggapan hanya kalimat pujian saja yang dipakai? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena dalam sebuah tanggapan itu ada kritikannya, kemudian ada sebutan. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya tidak hanya menggunakan kalimat pujian saja, ya Mbak ya. Ada lagi yang lain, ya? Apakah dari tanggapan Ya. itu bagian-bagian tulisnya itu Nah, ini yang sebenarnya yang sekarang masuk ke materi kita yang ini. Bagian penyusun video tadi atau tanggapan tadi. Nah, penyusun itu bisa disebut dengan apa anak? Struktur. Betul. Nah, kita berarti masuk ke materi ini ya. Perhatikan di sini masuk ke bagian struktur. Nanti struktur teks tanggapan itu ada 3 bagian penyusunnya. Yang pertama ada evaluasi, kemudian bagian yang ketiga di bagian evaluasi ini berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam permasalahan yang akan dikritisi. Yang kedua ada bagian deskripsi. Nah, pada bagian ini, bagian deskripsi ini nanti berisi informasi atau tafsiran tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Kemudian bagian yang akhir ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan penutup dari teks tanggapan kritis yang berupa
kesimpulan atas pokok-pokok hasil kritisi tentang suatu masalah. Berarti nanti di sini isinya kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari bagian yang pertama, kedua, kemudian disimpulkan di bagian penugasan kedua. Ini nanti isinya kesimpulan. Ya, ayo, ya, bisa. Nanti di sini ada, ya, bisa seperti itu atau kritikan mungkin ya. Tapi secara umum ini di sini nanti kesimpulannya yang diambil. Kalau yang pertama tadi kan masih pernyataan umumnya, kemudian di deskripsi itu inti permasalahannya begitu. Berarti nanti di situ dibuka semua ya. Ada pendukungnya dari pernyataan ahli misalnya. Di situ biasanya disebutkan. Kemudian bagian yang terakhir ada evaluasi ya. Kemudian ini contoh-contoh ketika kita nanti akan menelaah struktur teks tanggapan. Masih semangat anak-anak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat ya? Sekarang kita perhatikan contohnya ketika anak-anak nanti ada tugas menelaah struktur. Nih deskripsi. Nah, deskripsi ini paling banyak isinya ya. Nanti di sini paling banyak. Ini masih bagian deskripsi. Masih bagian deskripsi. Berarti isi yang paling banyak dari teks tanggapan bagian deskripsi. Isi yang paling panjang, yang paling banyak di deskripsi. Kenapa? Ya, karena itu intinya ada di situ. Jadi penjelasan secara runtut, secara menyeluruh ada di bagian deskripsi. Ini penegasan ulang. Silakan kita lihat dulu. Ya, bisa? Oke. Lanjut. Masuk ke kaidah kebahasaan. Nanti kaidah kebahasaan bisa kita ambil ada 3 ya. Ini ada kalimat aktif, kemudian ada kata tugas dan kalimat bukan. Kemudian selanjutnya ada kalimat aktif dibagi menjadi berapa anak? Ada 2. Ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kata tugas contohnya seperti itu. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu, ini telah diatur dulu. Membawa itu namanya kata tugas. Kata tugas meliputi kata depan, kata sambung, kata sandang, partikel dan kata seru. Nah, ini macam-macamnya. Nah, kata depan itu contohnya seperti itu, ada dari, kemudian di, ke. Nah, itu contohnya. Gadang pulang kampung ke. Kemudian ada partikel. Partikel itu ada partikel la, kemudian kata seru. Wah. Contohnya, wah, bagus sekali sepatumu. Wah, itu ya kata seru. Berarti selalu diakhiri dengan tanda seru. Harus itu namanya. Ada yang ada sambung. Dan oleh karena itu, selanjutnya ada kata si, sri,
Ya. Sang yang widiwasa. Kalau orang Bali dia biasanya menyebut seperti itu pakai kata sangga kan? Ya. Untuk contoh penerapannya dalam tadi kita ambil dari tetap biologi ya. Ini contoh kata depan. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu ini telah dunia. Kata depannya yang mana? Itu contoh penggunaannya. Kemudian kalimat penilaian. Kalimat yang berisi pernyataan penilaian berupa kritik atau pujian. Nah, ini tadi pertanyaannya dari Al-Farani ya, apakah hanya pujian saja? Tidak. Berarti bisa berupa kritikan, juga pujian masuk di sini. Ada kalimat penilaian, ini contohnya kalimat kritikan ya. Penilaian kan berupa ini yang berupa kritikan. Misalnya, mereka punya panduan yang menyarankan agar program Korea tak ditayangkan di jam-jam ibadah sholat. Selanjutnya, selamat berdiskusi. Nah, RKPD yang sudah dibagi sama soalnya barusan, silakan dibuka. Ini ya, silakan dibuka, dibaca. Dibaca di situ sudah ada petunjuknya. Ya. Cermati petunjuk, silakan dikerjakan bersama-sama. Ya kan enggak? Ya, ayo bacalah yang belakang. Ya, sama-sama dikerjakan sama kelompoknya. Diberi waktu 15 menit. Selesai? Terus setelah itu anak-anak mempresentasikan di depan. Silakan. Ini keaktifan anak-anak kerjasama kolaborasi dengan teman-teman juga dinilai sama Bu Ana. Ayo cepetan. Ya. Jadi misalnya analisis kaidah pembahasan, kalimat aktif, tugas itu contohnya hanya satu atau Satu saja. Ya. Satu contoh. berarti dari berarti dari isinya itu dicampurkan. Boleh. Berarti misalkan di sini analisis struktur seperti tadi ya. Berarti anak-anak dibuatkan di sini analisis strukturnya bagian evaluasi yang mana? Ya, di situ kan ada sudah. Kalau kaidahnya ada juga ya. Lanjut ini teksnya, lanjut ini ya Bu. Ya, langsung nanti bahasa aja. Langsung evaluasi yang ya sudah. Tapi nanti juga di depan dibacakan secara ya paragraf berapa sampai berapa misalnya. Kalau presentasi silakan dicari paragrafnya. Kalau untuk kebahasaan kutipan kalimatnya ditulis ya. Untuk kebahasaannya ya 5 menit lagi. Bukan. Kebahasaan. Kalau kebahasaan Aktif itu harus kan di sini sudah ada ya. Makasih ya Bu. Ya, oke.
benar ada yang menjadi budaya. Transitif karena mau ada Pak Acong. Ini kan berarti ada objeknya. Ya udah, yang penilaian. Kalau sudah, silakan disimpan kelompok yang sudah siap. Nanti kelompok lain menghadapi. Ya, sudah. Siap presentasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya Najam Tafia Saya Yulia Ditra Briyanti. akan membacakan serta memberitahu hasil dari diskusi kami perihal teks tanggapan. Kelompok kami itu terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-2. Dewasa ini, anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik hip hop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik hip hop mengusung musik dance yang beraliran hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik. Sudah ketemu? Sudah. Untuk selanjutnya yang kaidah kebahasaan bisa kelompok 2. Ya, kelompok 1 sudah. Tidak ada yang disampaikan lagi? Ada penambahan dari teman-teman yang lain? Tidak, sama berarti. Sudah sama. Berarti yang paragraf 1 berisi tentang evaluasi. Paragraf 2 dan 3 berisi paragraf keempat. Silakan tepuk tangan dulu. Bisa kembali. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, saya Iga Bratoli Putri. Di sini kami akan membahas kaidah kebahasaan dari teks tanggapan yang telah diberikan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah yang kalimat aktif yang berarti hip hop membawa dampak yang cukup besar. Oke, itu adalah kalimat yang kami pilih untuk mewakili kalimat akhir. Karena dari kalimat yang beraliran hip hop membawa dampak yang cukup besar, di sana terdapat kata kerja yang membuat subjeknya itu melakukan tindakan. Jadi disebut kalimat aktif. Selanjutnya kalimat kedua adalah Sudah sepatutnya menjaga dan melestarikan musik Indonesia. Kalimat tersebut juga termasuk kalimat aktif karena di sana terdapat kata kerja yang membuat subjek itu melakukan pekerjaan. Contoh dari yang lain boleh bisa mencontohkan untuk kalimat aktifnya yang mana? Sudah, dapat. Kelompok 3 ada yang nambahin? Ya? Mungkin dari kata tugasnya ada yang mau ditambahi? Dari kelompoknya 3, kelompok 2? Ya? Melinda, ada tambahan? Berdiri, Mbak? Ya? Akan menambahkan? Menurutmu, saya mau bertanya. Ya. Bertanya pada paragraf 3, itu kan terdapat kalimat yang semakin semangat belajar budaya asing dan semakin semangat untuk menjaga cita-cita itu termasuk dalam kalimat aktif transitif atau kalimat aktif intransitif. Bentar ya, saya lihat. Ya.
Bagus pertanyaannya, mungkin yang lain nanti bisa juga kita belajar bersama di sini, ya. Cita-cita. Kalau masuk Transitif. karena di sana terdapat objek. Objeknya ya berusaha untuk mencapai cita-cita. Cita-cita objeknya. Berarti objeknya di sini cita-cita. Kalau misalkan hanya menggapai saja, masih timbul pertanyaan kan ya? Menggapai apa? Ya, ya, bisa dimengerti? Mbak Melinda sudah masuk jawabannya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat berikutnya. Anak-anak, barusan sudah kita dapatkan, ya, anak-anak juga sudah mengerjakan, sudah bagus semua. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Berarti yang sudah kalian terima apa, kemudian bisa disimpulkan. Ya, baik ya. Silakan. Kesimpulan apa? Bisa berdiri? Bisa biar temannya tahu, ya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui struktur dari teks tanggapan. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi ini terdapat pernyataan-pernyataan umum tentang teks ataupun karya. Lalu ada deskripsi. Deskripsi ini berisi tentang hal yang lebih mendalam, menjelaskan alasan yang mendukung ataupun melemahkan. Nah, selanjutnya yang terakhir terdapat penegasan ulang. Di sana berisi kesimpulan, juga bisa terdapat kritikan ataupun saran. Ya, Terima kasih. Betul sekali. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil tentang struktur teks tanggapan. Ada berapa macam? 3. Ada yang pertama. Kemudian evaluasi berarti isinya tentang yang akan kita bahas itu ya. Kemudian untuk deskripsi betul. Di sini berisi alasan kenapa yang mendukung, kemudian yang melemahkan, atau kritik dan saran. Nanti ada di bagian deskripsi. Yang ketiga, bagian penegasan ulang. Berisi kesimpulan. Ini berarti nanti kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca. Ya. Baik, dari sini. Kemudian ada lagi, yang satu lagi. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya. Tadi kan kita membahas tentang apa ini anak? Struktur dan kaidah. Sekarang kaidahnya coba. Kaidahnya. Ayo, Melinda. Ya, berdiri. Kaidah itu terdapat 4 Ya. Ya. Dari sini mungkin ada yang mau menambahkan lagi tentang kesimpulan kita hari ini. Tidak ada. Tidak ya. Berarti sudah kita dapat setelah pembelajaran kita hari ini, kita sudah tahu, sudah kita tahu bahwa struktur teks tanggapan ada 3. Kemudian kaidah kebahasaan ada 3 juga. Nah, di situ anak-anak baik pada akhir pembelajaran ini akan kita simak, nanti akan kita ditampilkan ada 10 pertanyaan. Anak-anak silakan dikeluarkan buku tugasnya. Nah, ini untuk mengukur anak-anak hari ini sudah mencatat informasi yang diberikan oleh anak-anak berapa persen. Langsung dijawab saja di buku tugasnya. Ya. Ada nomor 2. Ya, terakhir. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Siapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang menulis, ya, menulis
menulis teks tanggapan. Berarti kompetensi dasar yang terakhir untuk peraturan. Ya. Untuk hari ini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Hasilnya bisa dikumpulkan setelah ini. Ya. Ya. Kemudian berhati-hati di jalan. Kita sudah selesai pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata dari Ibu. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini, bisa bermanfaat untuk anak-anak.